Kota-kota di Cina itu menarik ya, karena setiap kota itu didesain punya fungsi dan spesialisasinya masing-masing. Kita udah pernah bahas tuh di video sebelumnya kota-kota tier 1-nya. Nah sekarang kita bahas nih kota-kota tier 2-nya. Pertama Hangzhou. Kita bahas kemarin kan dulu Shenzhen tuh. Shenzhen merupakan pusatnya hardware elektronik di Cina. Nah Hangzhou kebalikannya. Hangzhou ini merupakan pusatnya software. Gila ya di Cina. Software sama hardware aja dipisahin biar spesialisasinya itu mentok. Lu kalau tau Alibaba, markasnya tuh di Hangzhou. Lu tahu lagi namanya NetEase. NetEase itu merupakan perusahaan game yang jadi saingannya Tencent. Itu juga markasnya di Hangzhou. Hangzhou ini letaknya di pesisir timur dekat Shanghai. Dan kalau orang-orang tuh bilangnya pas dia berangkat ke Hangzhou, kaget karena ini merupakan kota yang paling cashless di Cina. Sampai-sampai nih ya kalau ada maling mau nyolong dompet di Hangzhou, nggak bisa karena dompetnya nggak ada duit. Jangan heran, Alipay kantornya di Hangzhou. Kalau misalnya Alipay kantornya di Cibitung, ya Cibitung yang paling cashless. Nah kota kedua kita bahas Xi'an. Xi'an itu top of mind sejarah Cina. Lu tau lah makam kaisar pertama dinasti Qin, yaitu Qin Shi Huangdi. Dia itu kan makamnya di kota Xi'an. Terkenal tuh namanya kuburan terakota. Ya kita kalau ngomongin ibu kota Cina zaman modern ya kita sebutnya Beijing. Tapi kalau zaman lampau itu Xi'an tuh ibu kota Cina zaman dinasti. Kalau sekarang nih ya, Xi'an itu disetting sama Cina buat menjadi kota industri aerospace. Bayangin. Katakanlah nih ya macam pabrik pesawat Avik sama Comac. Itu lokasinya di Xi'an. Avik itu merupakan manufaktur yang bikin pesawat angkut raksasa macam Y-20 Kunpeng. Y-20 Kunpeng tuh setara Boeing C-17. Nah kalau Comac, dia itu lebih ke pabrikan pesawat komersial yang dibikin buat nyaingin Boeing sama Airbus. Dan 5 tahun ke depan ya, Xi'an juga lagi disetting buat ngembangin infrastruktur industri low altitude transport. Jadi kurang lebih tuh kayak taksi terbang lah. Dia terbang tapi di low altitude. Nah ketiga ada Harbin nih. Harbin ini merupakan kota esnya Cina. Letaknya paling utara, paling dekat sama Siberia. Jadi kalau lu pengen ke kota Cina yang paling gak Cina, datanglah ke Harbin. Tapi jangan lupa bawa baju dingin karena dinginnya luar biasa. Harbin ini sama Cina didesain untuk menjadi kota pabrik pembangkit tenaga listrik. Jadi kalau misalnya Cina nih ngedanain negara lain kasih utang buat bikin pembangkit tenaga listrik, itu udah pasti Cina ngambil mesinnya diwajibin pakai mesin-mesin Harbin. Ya Cina ini pinter kalau misalnya dia ngasih utang nih ke Zimbabwe misal nih ya, terus di Zimbabwe utangnya itu mau dipakai buat pembangkit tenaga listrik proyeknya. Itu diwajibin beli mesinnya mesin Harbin punya pasti. Nggak bakal boleh ngutang sama Cina beli mesinnya mesin Amerika. Nggak bakal dikasih. Jadi sekalian ngasih utang dapat bunga sembari jualan juga. Mantep ini Cina. Ya lu kalau ngomong pembangkit tenaga listrik dari hydro ke nuklir ke batu bara, itu Harbin jagonya. Nah tadi baru 3 kota doang tuh yang gue sebut. Emang tiap kota unik-unik. Kalau gue sebutin banyak nggak cukup waktunya. Nanti deh kita bisa bikin part selanjutnya, kita ngomongin Xiamen yang merupakan bisa dibilang leluhurnya Cindo-Cindo itu dari Xiamen. Ada juga kota Yiwu. Yiwu ini merupakan kota di mana semua barang grosir di muka bumi itu kemungkinan besar dari Yiwu tuh datangnya. Ada juga Suzhou. Suzhou ini kota air macam Venesia di Italia. Ya macam-macam lah, kita bahas di part selanjutnya.